Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi maritim yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi besar. Tak hanya potensi perikanan tangkap saja, namun semua potensi seperti wisata, ekonomi kreatif, potensi sumber daya mineral, kawasan lindung atau konservasi, kuliner, bahkan sumber daya manusia juga dapat dikembangkan secara maksimal. Mulai tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan ini mendapatkan tugas untuk mengembangkan program desa maritim. Desa maritim itu kita definisikan paling mudah, yaitu bahwa desa yang mempunyai wilayah pantai. Ini sudah kita identifikasi, kita ada 34 desa maritim di sepanjang pantai selatan kita sepanjang 135,9 km. Nah, dari 34 desa ini tentu saja kita tidak seluruhnya langsung kita tangani, tidak mungkin, tapi harus kita urutkan sesuai dengan kesiapan desa-desa tersebut. Jadi kita terbuka untuk 34 desa maritim untuk bisa mengajukan proposal ke kita dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga nanti kesejahteraan bisa meningkat. Pembangunan dari tingkat bawah, yakni desa atau kelurahan menyeluruh di Yogyakarta, terus bergulir dan berkelanjutan. Tak hanya pembangunan desa di pinggiran pantai secara terpadu dan berkelanjutan, namun pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus keistimewaan bagi desa atau kelurahan agar visi Gubernur DIY nyata adanya, yakni dengan memberikan predikat sebagai desa maritim, yakni desa yang berada di pinggiran pantai. Di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, kini memiliki 34 desa maritim, terdiri dari 5 desa di Kabupaten Bantul, 10 desa di Kabupaten Kulon Progo, dan 19 desa di Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu desa maritim yang menerima BKK dan sedang mengembangkan potensinya adalah Desa Gading Sari Bantul. Desa Gading Sari memiliki Pantai Pandansari di Padukuhan Noroto dan Pantai Gua Cemara di Padukuhan Patihan. Pantai Gua Cemara menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi wisatawan. Selain dapat menikmati deburan ombak pantai, pengunjung juga dapat berteduh di bawah pepohonan rindang sambil bermain pasir lembut. Selain keindahan alam pantai dan terdapatnya tanaman pohon cemara laut, keberadaan kawasan ini juga memiliki beberapa potensi yang sudah dikelola oleh masyarakat. Di antaranya sumber daya mineral garam, kawasan lindung atau konservasi penyu, lahan pertanian pasir, dan lainnya. Nah, karena status kita itu desa maritim, kita baru konsentrasi di Pansela ya, pantai selatan ya. Karena di dusun kami di Gading Sari itu cuma ada 2 yang di paling selatan, Noroto dan dusun Patian ini. Yang Patian untuk konservasi penyu kita perhatikan ya. Itu teman-teman itu pahlawan DLH, pahlawan lingkungan, pahlawan Dinas Kelautan ya. KSDA juga mereka, kami beri penghargaan, kami carikan sebuah usaha ya, nanti yang 20 kolam itu tadi
Yang ini untuk BUMDes, lele juga, sana lele. Yang untuk di Sonoroto kemarin kita carikan tunnel garam dari kementerian 500 juta, alhamdulillah semuanya produksi. Terus yang untuk Noroto, untuk pemuda kita carikan dari Dais juga kolam untuk gurame. Ya, sekarang sudah berjalan. Kemarin kita dari Dais juga minta mesin pengolah garam. Jadi siap Gading Sari untuk produksi garam. Ya, kita kemarin membeli barang itu dari BPP Tegal sesuai instruksi petunjuk arahan dari Pak Kepala Dinas gitu ya. Masyarakat Gading Sari telah lama mengembangkan usaha produksi garam. Pomo Sunaryanto selaku penanggung jawab pengelolaan garam Sempuluh Rejaya Barokah mengatakan bahwa pembuatan garam dikelola oleh badan usaha milik kelurahan terletak di Desa Wanoroto dan dipasarkan di luar daerah seperti Kebumen. Pemanfaatan air laut untuk dijadikan butiran garam ini memiliki kadar NaCl garam yang tinggi, yakni 97%. Proses garam ini tahapnya, pertama mengambil air dari air laut, itu dinaikkan pakai pompa air, ditaruh di tampungan. Nah, itu namanya air muda. Kalau diukur air muda langsung dari air laut itu ukuran kisaran 0 sampai 3. Untuk membuat garam melalui proses ini namanya tunnel, Mbak. Tunnelnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Pertama air masuk ke tunnel pertama, ukuran 3 ya tadi ya. Nanti setelah terjadi pemanasan dan dibantu angin, terjadi penguapan. Air laut kan unsurnya macam-macam, mungkin ada fosfor, magnesium, dan lain-lain. Yang kita cari kan NaCl-nya. Nah, nanti di tunnel pertama itu dijemur, nanti setelah ukuran sampai 5 BE, namanya BE, dialirkan ke sebelahnya lagi. Terjadi pemanas lagi, kadar BE naik lagi sampai ke angka 10. Begitu seterusnya sampai ke tunnel yang terakhir, ke tunnel 5. Jadi urutannya 5, kirim ke sebelahnya 10, 15, 20, setelah diukur 20 siap dijadikan garam, terus dimasukkan ke meja kristal, meja paling ujung itu tempat pembuatan garam. Nah, akhirnya setelah ukuran 20, disitulah terjadi garam. Unsur-unsur yang lain telah tereliminasi, jadi tinggal NaCl di situ garam dengan kadar 97%. Kalau di pantai selatan segitu. Pemanfaatan air laut untuk dijadikan butiran garam ini memiliki kadar NaCl garam yang tinggi, yakni 97%, dan potensi tersebut perlu terus dikembangkan secara maksimal agar pemasaran garam dari Gading Sari dapat terus meluas hingga luar daerah. Hingga sampai saat ini, para petani garam di bawah naungan BUMDes memiliki puluhan tunnel garam. Kegiatan produksi garam ini rata-rata dalam 1 bulannya dapat mencapai 1 ton. Produksi kita dari 25 tunnel bantuan dari kementerian itu kan yang 20 kolam, 20 tunnel itu kan untuk menuangkan air istilahnya kan gitu. Yang 5 kolam untuk meja garam, pembuatan garamnya. Kita sekali siklus dalam 20 hari. Kalau panas kayak gini ya, kita dalam 20 hari dari 20 tunnel ini kita dapat paling minim 4,5 ton. 4,5 ton ya. Dan jangka waktu berapa lama? Dalam waktu 20 hari. 20 hari kita dapat segitu. Lagian nanti itu kalau kita pertama itu sudah tidak 20 hari lagi. Sini air sudah dialirkan, kan sini sudah dimasukin air laut lagi, Mas.
Nah, jadi nanti kan paling 5 hari 1 minggu kita sudah dapat segitu lagi. Proses pembuatan garam di kelompok Sempulur Jaya Barokah diawali dengan pengambilan air laut menggunakan pompa air, kemudian disalurkan ke bak penampungan yang disebut air muda. Proses selanjutnya adalah penjemuran. Dengan bantuan sinar matahari dan angin, maka air laut di bak penampungan mengalami penguapan. Air laut kemudian dialirkan dari tunnel pertama ke tunnel kedua, dan selanjutnya hingga tunnel terakhir dengan kondisi capaian 20 BE. Selanjutnya, campuran butiran garam dan air 20 BE tersebut dipindahkan ke meja kristal, dilanjutkan dengan proses mengkristalan garam dengan kandungan garam NaCl kadar 97%. Selain itu, di pinggiran pantai Gua Cemara terdapat tempat konservasi penyu yang berdiri sejak tahun 2009. Pada musim bertelur, penyu-penyu berjenis penyu lekang biasanya mendarat di pantai Gua Cemara untuk bertelur. Masyarakat pinggiran pantai yang tergabung dalam kelompok konservasi penyu Minora Harjo turut membantu habitat penyu untuk menetaskan telur dengan menggunakan sarang semi alami sederhana serta melepaskan tukik atau anak penyu ke laut. Upaya konservasi tersebut dilakukan dengan penyelamatan telur penyu dari pemangsa alami dan perburuan manusia. Kita fokus pada konservasi penyu, di mana penyu itu bertelur dan menetas atau yang sering kita sebut dengan tukik. Ini harus kita lindungi. Jadi dari mulai proses penyu itu mendarat harus tempatnya juga yang memadai, artinya tempat itu tersedia sehingga mereka bisa mendarat dan bertelur tidak diganggu baik itu oleh manusia maupun oleh binatang yang ada di situ, sehingga telur bisa menetas dengan aman. Untuk itu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar, kemudian dengan himbauan melalui papan nama dan lain sebagainya. Nah, ini kita harapkan nanti penyu atau tukik ini akan bisa lestari, karena kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu ada 7 jenis penyu, di mana yang 4 jenis itu berada di perairan pantai selatan Jawa, termasuk di Yogyakarta, sehingga betapa pentingnya mereka untuk kita lestarikan. Sehingga kita ada kelompok-kelompok pelestari penyu ini yang selalu ya kita bina, kemudian kita juga fasilitasi beberapa ya peralatan pendukung untuk bisa digunakan melestarikan penyu. BUMDes Gading Sari juga mengembangkan perikanan air tawar di tanah kas desa. Terdapat 30 kolam bulat yang diisi ikan lele dan hingga dalam waktu 4 bulan ini mengalami perkembangan yang pesat. Dalam setiap kolamnya diisi dengan tebar sebanyak 5.000 ekor benih. Dengan jangka waktu 50 hingga 60 hari, lele dapat dipanen menghasilkan rata-rata 5 kuintal. Benih ikan lele yang digunakan adalah benih ikan lele bersertifikat agar menghasilkan ikan berkualitas layak jual di pasaran atau tengkulak. Benih lele yang ditebar berukuran 6 hingga 7 cm
agar selama budidaya yakni 50 hingga 60 hari ikan dapat berkembang dan siap panen. Dan hari ini sampai saksikan ya, ini kita panen 2 kolam dari benih 10.000. 10.000 kita habis pakan 1,1 Pak. Kita habis pakan 1,1, saya berharap hari ini 1,1 ton. Ya, insya Allah mohon doanya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali pada Pak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Kepala Panitia Dioka Istimewa, Pak Aris Eko, Pak Bayu beserta staf, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta stafnya ya, Bu Ati, Bu Poni, bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sampai saat ini lancar. Kita mohon doanya lagi karena kita kemarin ini 20 kolam ya. Saya sudah ngomong sama pengelolanya, kita buktikan ke pemberi dana. Nanti kita tambah mandiri ya, kita tambah mandiri dan mungkin nanti ke belakangnya saya minta Pak Bejo untuk juragani nila juga. Ke belakang kami mau bikin nila biovlog. Pemeliharaan budidaya ikan di kolam bulat cukup mudah, hanya dengan telaten memelihara seperti mengontrol kualitas air dan memberi pakan. Air limbah dibuang melalui pipa pembuangan kolam secara berkala untuk menjaga kejernihan air kolam. Selain itu, setiap harinya ikan lele diberi pakan berupa pelet 2 kali pagi dan sore hari dengan besar volume pakan sesuai dengan biomasa ikan. Air limbah yang dibuang melalui pipa pembuangan kolam tidak lantas dibuang begitu saja. Namun, air tersebut dimanfaatkan untuk pengairan bidang pertanian seperti tanaman buah kelengkeng dan jambu. Kondisi tanaman sekitar kolam menjadi lebih subur dan tumbuh dengan baik karena tanaman menyerap nutrisi dari air limbah kolam. Yang berada saat ini dulu pada awalnya itu dari program Pak Lurah mengadakan penanaman untuk membudidayakan lahan kosong, ditanami buah-buahan sudah sekitar 5 tahun. Tapi sejak awal kita siram pakai air sumur. Jadi selama 4 tahunan kurang begitu berhasil. Setelah 6 bulan terakhir ini ada limbah dari kolam lele yang berjumlah 20 kolam sudah bisa mengairi sekitar 200 pohon kelengkeng dan 200 tanaman jambu kristal. Perkembangannya sangat bagus. Limbah lele langsung disalurkan ke bawah-bawah pohon, jadi pohonnya sudah bisa dilihat kelihatan sangat bagus sekali Pak. Jadi kita dulu itu pakai pupuk kimia perkembangannya kurang bagus, setelah pakai limbah lele yang nggak beli, masih itu lebih bagus. Dalam tiap minggunya, pembudidaya melakukan panen ikan 1 hingga 2 kali. Lele yang telah dipanen kemudian dijual kepada tengkulak yang kemudian dipasarkan ke beberapa pasar ataupun penjual ikan lainnya untuk memenuhi kebutuhan ikan di DIY. Lele tersebut bahkan pernah dikirim hingga keluar daerah. Budidaya ikan lele menjadi kegiatan menarik bagi pembudidaya ikan yang ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Selain untuk meningkatkan perekonomian, dengan hasil panen yang meningkat juga dapat mencukupi kebutuhan ikan di DIY. Harapan ke depan untuk lele ini saya harapkan lebih banyak lagi untuk mencukupi lahan kita yang sangat luas. Setelah nanti semuanya bisa berhasil, akan kita kembangkan untuk ke wisata Pak.
Jadi wisata dari peternakan lele dan wisata untuk penanaman buah petik sendiri, harapannya seperti itu. Targetkannya paling lama 1 atau 2 tahun, harapannya sudah jadi. Masalahnya dari target kita 2 tahun sudah bisa untuk wisata target ya. Jadi hasilnya tidak cuma 1 kali dari ternak lele, tapi juga kebun berbuah tambah paketan wisata. Jadi kan kita bisa mempekerjakan teman-teman lingkungan sini untuk menambahkan lapangan pekerjaan. Bowo Nur Cahyo selaku Kasih Kesejahteraan Desa sekaligus penanggung jawab budidaya lele berharap budidaya ikan lele ke depannya dapat berkembang lebih maju dan menjadi tempat wisata edukasi budidaya lele sekaligus perkebunan. Lebih lanjut, Bowo juga mengatakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dapat didukung oleh pemerintah daerah sehingga perekonomian masyarakat Gading Sari dapat meningkat. Wilayah Gading Sari juga memiliki potensi pertanian. Mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan sebagian menjadi nelayan. Kepala Desa Gading Sari, Mas Huri mengatakan, pihaknya akan terus memberikan motivasi dan arahan kepada warga masyarakat Gading Sari agar target dari program kegiatan pengembangan kemaritiman dapat tercapai dengan baik. Potensi sangat bagus, jadi sepanjang tahun tetap bisa ditanami. Karena untuk tanah sawah sudah menggunakan irigasi yang dari kami Joro sangat bagus. Sedangkan yang kedua untuk lahan pasir, waktu baik hujan maupun kemarau kita gunakan dengan pompa air. Pembangunan kemaritiman di DIY dapat dikatakan sebagai gagasan baru yang menyiratkan adanya perubahan pola pikir atau paradigma dalam masyarakat, yaitu menuju budaya maritim, menjadikan pantai selatan sebagai halaman depan Yogyakarta. Perubahan pola pikir tersebut dibutuhkan proses yang tidak mudah dan tidak dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berusaha membangun strategi dan mendukung program pemerintah daerah secara berkelanjutan. Kegiatan tidak harus semuanya merupakan kegiatan kelautan dan perikanan, namun demikian bisa dengan kegiatan-kegiatan lain, namun yang jelas bahwa harus ada unsur maritimnya atau unsur yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, sehingga kita sebagai pengampu ini nanti bisa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita melalui BKK atau bantuan keuangan khusus Desa Maritim ini, desa-desa di sepanjang wilayah pantai kita ini bisa berkembang, bisa meningkat kesejahteraannya. Tia Susanto, Puspadanta melaporkan.